warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darwati selaku Kepala SD Muhammadiyah 1 Magetan. Yang kami hormati Ibu Mohandayani selaku CGP Angkatan 7 Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Magetan. Kemudian yang berbahagia ibu-ibu semuanya ini ibu-ibu ustadzah di SD Muhammadiyah 1 Kabupaten Magetan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang syahdu ini, karena grimis ibu-ibu semuanya, kita dapat bersilaturahmi hadir di ruangan ini untuk mengikuti diskusi penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mohandayani. Selawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu Kepala Sekolah dan ibu-ibu semuanya, saya hadir di sini adalah untuk memfasilitasi terkait dengan diskusi penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi ini adalah suatu bentuk tugas yang harus dipenuhi oleh Ibu Mohandayani, bagaimana beliau mempunyai ide gagasan yang terkait dengan perubahan yang baik untuk sekolah ini. Jadi nanti Ibu Mohandayani akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahannya kepada ibu-ibu semuanya. Mohon juga kontribusi ibu-ibu semuanya untuk aktif bagaimana nanti visi dan prakarsa perubahan yang disampaikan Ibu Mohandayani itu istilahnya apa Ibu ya? Itu memang kita butuhkan untuk sekolah ini, untuk kebaikan sekolah ini, seperti itu Ibu. Jadi ini sebenarnya ini tugas, tapi kita buat serius juga nggak apa-apa Bu. Malah mungkin ini menjadi suatu wadah, memang dari hasil ini nanti mungkin menjadi masukan bagi pihak sekolah. Nah mungkin seperti itu nanti secara resmi seperti itu ibu-ibu semuanya. Saya kira saya cukupkan sekian pengantar dari saya. Selamat berdiskusi, selamat menghasilkan suatu musyawarah yang bisa diterima oleh semua pihak, dan yang paling utama adalah demi anak-anak didik kita semuanya menjadi anak-anak generasi yang hebat nih Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya langsung saya serahkan ke Ibu Mohandayani. Monggo dilaksanakan diskusinya sesuai dengan yang jenengan rancang. Silakan. Kepala sekolah yaitu Ibu Darwati dan juga pengajar praktik DRA Riful Hamidah. Di sini saya selaku pembawa acara ingin memberikan beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah dibuka oleh Ibu Riful. Yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Darwati. Yang ketiga inti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang keempat penutup. Sebelum acara kita dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Darwati untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan banyak sekali nikmatnya. Satu di antaranya kita diperkenankan hadir dalam acara pendampingan individu 2, yaitu dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Mohandayani. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpah dan tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya. Ketiga kalinya saya sampaikan kepada Ibunda pengawas
pengajar praktek, kepada Ustadz-Ustadzah semuanya dan terutama Ustadzah Muhandayani selaku guru CBG untuk kesempatan ini. Nanti kepada Ustadzah semua mohon nanti apa yang menjadi materi dari Ustadzah Muhandayani nanti bisa kita pelajari bersama dan akhirnya nanti mudah-mudahan bisa membawa perubahan yang baik kepada sekolah kita. Jadi nanti misalkan ada sesuatu yang kurang jelas, sesuatu yang harus tanyakan dengan jelas, dan mudah-mudahan nanti Ustadzah Muhandayani siap untuk menjawabnya dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ya seperti yang saya katakan tadi membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita. Saya kira itu saja. Waktu secukupnya saya sampaikan kepada Ustadzah Muhandayani. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu inti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk Ustadzah Muhandayani silahkan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Riful sebagai pengajar praktik saya, pendamping saya di CGP Guru Penggerak ini, yang alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir di sini meskipun dengan cuaca yang tidak karu-karuan gitu. Ada yang tadi mungkin hujan, kemudian di sini tidak, kemudian hujan lagi. Alhamdulillah sugeng rawuh sampai di SD Muhammadiyah. Insyaallah tepat waktu tadi. Kemudian yang saya hormati ustadzah semuanya yang hari ini sudah berkenan hadir di pendampingan individu 2 yang alhamdulillah sampai dari kemarin Bu. Dari kemarin sudah sudah kan kami sudah koordinasi, ya sudah koordinasi. Kami ke kepala sekolah, kemudian diberikan saran untuk setelah pulang sekolah karena memang banyak sekali agenda yang ada di sini. Kemudian di sini ustadzah semuanya juga mendukung dari ini Bu, memberikan gambaran nanti seperti apa, kemudian dari mengusungi kursi dan sebagainya. Tapi nyun sewu dari segalanya, meskipun di sini sebenarnya banyak sekali kelas, tapi hanya ruangan ini yang ternyata yang bisa kami kondisikan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolbil ilmi, belajar. Di sini semuanya belajar. Saya bukan nomor 1, saya bukan yang paling baik, di sini semuanya belajar. Dan insya Allah kita bersama di sini untuk belajar bersama. Kemudian nanti insya Allah ada perubahan yang setelah dari diskusi hari ini seperti itu nggih. Insyaallah tidak kurang suatu apapun meskipun cuaca deras sekali ngaten nggih. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir. Insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Ustadzah semuanya, hari ini saya pendampingan individu 2 yaitu dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini saya adalah
CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan, yang saya sampai hari ini berada di SD Muhammadiyah 1 Magetan. Kemudian dengan pengajar praktek saya yaitu Bu Riful Hamidah SPD. Maaf keliru ya Bu, Dr. Anda Riful Hamidah MPD, seperti itu. Alhamdulillah, selamat datang semua guru hebat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Insya Allah panjenengan besok juga menjadi berkelanjutan Bu, tidak hanya saya Insya Allah seperti harapan saya, tidak hanya saya saja yang menjadi calon guru penggerak. Jadi harapan saya nanti panjenengan juga berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Ini ya Bu, Ustadzah semuanya. Di sini perlu saya sampaikan Bu, sampai sejauh ini insya Allah saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Dukungannya luar biasa. Ustadzah Yani, jika nanti ada sesuatu atau apapun silahkan disampaikan. Insya Allah kami semua membantu, tapi dengan kondisi, karena memang di lingkungan sekolah kami Nyun Sewu karena memang luar biasa. Meskipun sampai jam segini itu sebenarnya menampilkan guru lebih dari 10 itu juga sulit. Seperti itu. Jadi dukungan dari kepala sekolah ini memang luar biasa sekali. Kemudian juga dukungan dari rekan sejawat kami yang alhamdulillah sampai hari ini juga mendukung sekali dari kemarinnya. Kemudian kalau ada apa-apa juga ayo us seperti itu. Kemudian jika saya memberikan sesuatu, misalkan saya dapat ini, misalnya saya share di grup itu, di grup rumpun karena saya berada di rumpun saya di grup rumpun, insya Allah semuanya mendukung seperti itu. Kemudian juga murid-murid, tapi ini khususnya di murid-murid saya di kelas 2 Al-Malik seperti itu. Dan wali murid dari sampai hari ini memang saya sudah diketahui sebagai calon guru penggerak, karena memang beberapa dari calon guru penggerak juga wali murid berada di sini. Seperti itu. Jadi hampir tahu kalau saya sebagai CGP. Kemudian beberapa misalkan saya membutuhkan bantuan, wali murid itu juga siap us dan siap hari ini nanti di misalkan saya minta foto atau bagaimana kalau pendampingan di rumah atau bagaimana, siap us nanti dibantu seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran setelah saya mengikuti dari guru penggerak, insya Allah memang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran kita berpusat pada murid, menghamba kepada murid. Semuanya dilakukan untuk murid. Jadi murid dan murid seperti itu. Tapi dalam hal ini kita intinya tidak manut murid, tapi di sini kita menuntun murid ke menuju cita-cita yang setinggi-tingginya seperti itu. Nah, ini kita pemantik dengan puisi Aku Melihat Indonesia. Kelihatan Ustazah? Ini LCD-nya LCD kuno Bu. Jadi mungkin ada Ustazah yang mau membacakan? Alhamdulillah. Ada Ustazah Farah Bu, ini Ustazah Farah. Puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 hingga 107. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Ustazah Farah. Ya, di sini penampilan yang perdana mungkin seperti itu, karena memang ia baru di sini kan ustazahnya baru-baru. Ngaten nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Faiz, Sudah deh. Ya, makasih ya. mohon segera ke lorong. Selanjutnya ya. Nah, dari puisi tadi aku melihat Indonesia, Insinyur Soekarno nggih, itu yang awet. Jadi setelah mendengarkan tadi, kita itu sudah puisi tersebut tuh meskipun beraneka ragam di dalamnya. Jadi Insinyur Soekarno itu tetap melihat itu semuanya adalah Indonesia. Jadi seperti itu. Dan dari puisi itu tadi, itu sudah bisa menggetarkan jiwa kita. Menggetarkan jiwa kita. Lah bagaimana nanti, apakah dari kalau melihat dari puisi tadi, apakah dari getaran-getaran itu tadi bisa nanti membuat kita untuk lebih memacu diri kita untuk bersemangat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada murid. Jadi lebih semangat seperti itu. Jadi nanti kita juga akan melihat apakah visi dari sekolah itu tadi yang ada di SD Muhammadiyah apakah sudah sesuai apa belum. Nah, ini tadi adalah pemantik. Tapi setelah ini saya akan menampilkan satu lagi nggih pemantiknya. Suaranya nggak kelihatan ya, nggak dengeran ya. Ini adalah beruang. Ini ya, dari video ini kita amati. Nah, beruangnya naik ke gunung es.
ada kendala ya, ada kendala suara. Iya kayaknya. Laptop saya juga nggak bisa masuk ke situ juga. Tapi kemarin juga mau loh. Apa ya? Tapi kita bisa melihat ya dari beruang naik. Nah ini, apakah bisa? Apakah bisa sampai ke atas? 1, 2, 3. Astagfirullah. Nah, dengan sekuat tenaga, dengan kemampuannya. Seperti itu nggih, kita melihat dari video tadi. Nah, kira-kira setelah kita melihat dari video tadi, apa yang pembelajaran yang kita ambil dari beruang tadi? Monggo Ustaz ya, yang ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Ustaz Wilis? Mic-nya bisa mungkin di situ lebih dekat. Terima kasih. Belajar dari beruang yang mau naik ke atas, fisiologisnya adalah bagaimana kita mencapai puncak yang kita ingin kita tuju dengan segala rintangan, dengan segala rintangan yang ada kita bisa melaluinya. Demikian juga dengan segala upaya, daya, segala tenaga. Kalau kita memang benar-benar berusaha, insya Allah dengan segala cara kita bisa mencapai puncak yang ingin kita capai. Disitulah kita mengambil fisiologis dari cerita tersebut. Terima kasih Ustaz Wilis sudah menyampaikan dari pembelajaran yang kita lihat dari video tadi. Memang betul dengan apa itu kemampuan sekuat tenaga, insya Allah karena memang keinginan yang kuat dengan segala dayanya bisa mencapai ke puncak yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Ustaz Novi. Oh iya, monggo. Mungkin dari sebuah beruang ya ketika kita menginginkan sesuatu apa yang ingin kita raih, kita harus memulai proses berupaya keras untuk mencapai yang kita inginkan, seperti itu, seperti untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Betul sekali nggih. Dari tadi penyampaian dari Ustazah Wilis, kemudian Ustazah Novi. Jadi awalnya memang beruang itu memang ingin maju, ingin naik terus seperti itu. Tapi awalnya memang tidak tahu apa yang ada dalam dirinya, itu tidak tahu. Ya, dia hanya melihatnya ada perlengkapan yang dia bawa. Tapi ternyata tidak butuh hanya perlengkapan itu saja, tapi kemampuan apa yang ada dalam dirinya, seperti kukunya tadi yang ternyata memang bisa menancap lebih baik dan bisa sampai ke atas. Jadi intinya memang alhamdulillah ya, semua apa yang ada dalam diri kita, kalau tidak hanya keinginan dan apapun, semuanya memang harus ada juga termasuk alat-alat yang ada di luarnya, seperti itu. Jadi semuanya kita harus menggali apa yang ada dalam diri murid kita. Jadi kita nanti bisa mengantarkan anak didik kita ke tingkat yang lebih tinggi atau keinginan yang dicapainya, seperti itu, atau impian yang dicapainya, seperti itu nggih.
Kita lanjutkan, kita masuk ke ini visi saya Us. Ini saya tampilkan ya Bu Riful. Ini visi saya, visi guru penggerak. Jadi ini alhamdulillah saya di modul 1.3 saya mendapatkan materi dari visi guru. Nah, visi itu apa toh? Visi itu gambaran dari atau impian atau cita-cita yang ingin kita raih. Dan untuk meraih semuanya itu tidak hanya dengan tangan kosong, semuanya harus dengan usaha dan sebagainya. Jadi ini visi saya itu adalah terwujudnya peserta didik yang berbudaya, berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutkan. Nah, ini adalah prakarsa perubahan diri. Ini saya terapkan di kelas Ustazah karena memang dasarnya anak-anak saya di kelas 2 ini yang saya ampu memang kurang percaya diri. Kalau disuruh maju atau bagaimana itu awalnya memang agak malu-malu. Ya, seperti itu. Jadi ini saya terapkan di kelas saya, yaitu perubahannya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui dimensi mandiri. Nah, bagaimana untuk nah ini kami atau saya membuatnya dengan Bagja. Bagja B itu adalah buat pertanyaan, kemudian A itu adalah ambil pelajaran, G itu gali mimpi, C jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Di sini nanti ada pertanyaan dan juga ada tindakan dari setiap langkah-langkah atau tahapan dalam Bagja tersebut. Nah, ini adalah buat pertanyaan utama atau divine. Pertanyaannya, mengapa peserta didik kurang percaya diri jika tampil di hadapan teman-temannya? Apa solusi saya untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Nah, di sini tindakan saya itu memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat percaya diri, kemudian mencari referensi cara meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, kemudian saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru di sini. Rekan guru yang saya lihat itu yang bisa membuat anak-anak tersebut percaya dirinya lebih mungkin melebihi saya. Saya kan di sini kan menginginkan anak saya kan percaya diri. Jadi yang saya cari atau sebagai bahan diskusi saya itu ya di atas saya itu. Seperti itu Bu Riful. Bahasanya bagaimana? Kemudian ambil pertanyaan atau discovery, yaitu siapakah yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Kemudian yang kedua, aktivitas apa yang saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa yang harus saya kuasai untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Tindakan saya yaitu melakukan kolaborasi terhadap orang yang sudah berhasil tadi, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kedua, mencari tahu bagaimana cara mengelola kelas supaya dapat meningkatkan percaya diri peserta didik. Yang ketiga, menceritakan pada peserta didik manfaat dan perubahan jika mempunyai rasa percaya diri. Saya lanjutkan ke gali mimpi atau dream. Ya. Di sini pertanyaannya, apa yang saya lakukan jika rasa percaya diri peserta didik itu sudah meningkat? Kemudian yang kedua, dapatkah semua peserta didik mempunyai rasa percaya diri dalam situasi apapun? Misalkan tidak hanya di ruang saja, mungkin pada saat di halaman sekolah atau mungkin pada saat ditunjuk sewaktu-waktu, itu apakah percaya dirinya langsung muncul? Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan saya ketika rasa percaya diri peserta didik itu sudah meningkat. Nah, ini tindakannya menyusun skema pembelajaran yang berkelanjutan supaya dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, melibatkan peserta didik sebagai aktor dalam pembelajaran.
Yang ketiga, mempraktikkan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Misalkan memang dalam setiap pembelajaran memang saya suruh untuk maju atau maju untuk membaca puisi. Dan di sini awalnya memang malu-malu, tapi setelah berjalannya waktu, kita motivasi dan sebagainya, itu anak-anak langsung biasanya tunjuk jari dengan sendirinya. Biasanya malah rebutan, ingin maju seperti itu. Kemudian jabarkan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Yang kedua, kegiatan di kelas apa yang mendukung meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara saling menyemangati untuk meningkatkan rasa percaya diri? Tindakannya, menanyakan dan memotivasi kepada peserta didik, yang masih takut dan belum mempunyai rasa percaya diri. Maaf ya, ada tanda tanyanya di situ. Kemudian, membuat suasana kelas yang menyenangkan. 3. Selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju dan unjuk tampil di hadapan teman-teman. 4. Memberi reward kepada peserta didik yang berani tampil dan selalu memberikan semangat kepada peserta didik. Saya lanjutkan, yaitu langkah yang selanjutnya, atur eksekusi. Nah, ini langkah yang terakhir, nggih. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana peningkatan rasa percaya diri peserta didik? Bagaimana tindak lanjut membudidayakan sikap percaya diri? Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga budaya bersikap percaya diri ini secara kontinu, jadi secara terus-menerus, tidak hanya pada saat itu saja. Kemudian tindakannya bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Ini jelas karena di sini untuk kelas di sini Bu Riful dan juga teman-teman, kelas di sini tidak hanya guru tematik atau guru kalau kurmer itu kan sudah ke mapel nih, tapi juga ada ismuba, jadi banyak sekali mapel yang di dalamnya, jadi kita harus semuanya koordinasi di sini. Kemudian melaksanakan strategi dan memberikan wadah untuk mengekspresikan diri. Kemudian yang ketiga, membiasakan budaya untuk saling menghormati. Dalam meningkatkan rasa percaya diri ini memang harus benar-benar pengkondisian kelas, karena pada saat semua misalkan ada temannya berada di depan, kita harus mengkondisikan yang ada di yang duduk, yang melihat temannya yang berdiri di situ. Jadi memang harus ada saling menghormati. Siapa yang bicara, semua harus menghormati. Jadi kita tekankan seperti itu. Itu tadi adalah visi saya pada saat saya menjadi guru penggerak, dan alhamdulillah luar biasa. Kemarin saya sudah melaksanakan visioner juga, Bu Riful. Saya nggak tahu apakah hari ini nanti juga diminta atau tidak, tapi pada saat diberikan saya sudah memberikan ke anak-anak saya, dan saya lihat itu kok dari sekian anak, itu hampir tidak ada yang contreng jarang atau tidak, semuanya kesering atau selalu. Berarti kalau saya garis bawahi untuk visi saya yang ada di sini, insya Allah sudah masuk ke kelas saya seperti itu. Nah, ini baru saya mau tanyakan ke teman-teman saya, apakah dari visi saya ini sudah masuk ke visi dari sekolah kita, seperti itu maksud saya nanti. Nah, sudah tahu nggih visi sekolah kita? Sudah hafalkah? Nah, apakah visi dari guru penggerak saya sudah masuk sesuai dengan visi sekolah SD Muhammadiyah, Ustazah? Sudahnya kok apa visinya? Visinya apa, bisa dibacakan, Ustazah? Kepo, ini Bu saya. Nah, ini Bu, visinya Bu. Bisa dibacakan? Untuk visi dari Sedamu sendiri yaitu menjadi sekolah dasar Islam yang memiliki keunggulan komparatif
mampu mendukung program pemerintahan maupun persyarikatan dalam rangka membentuk generasi yang berilmu, berpikir, dan berzikir. Itu. Terima kasih Ustazah. Sudah dibacakan dari visi sekolah. Ini visinya ini tahun 2000 berapa Ustazah Firis diganti? Awalnya tidak seperti ini Bu. Awalnya berakhlakul karimah, apa itu membentuk kepribadian. Ini berakhlakul karimah, kemudian IT dan sebagainya. Tapi ini 2015 berganti. Kenapa kok nggak dibuat sesuatu yang hampir bisa dihafal semua? Misalnya berupa akronim gitu. Seperti ini coba saya lagi. Dia tadi dengan misalnya sobat kata tak ini. Itu dibuat misalnya nih kata-kata misalnya cerdas, ini opo, di ini kan ini malah mau enak saja. Dulu seperti itu Ibu. Dulu seperti itu. Nah, karena iya nggak apa-apa, maksudnya rumusan kalimat itu biar apa ya, bisa dihafal semua kan. Iya. Bu Riful, nanti nggih teman-teman nggih. Tadi kan saya sudah menyampaikan dari langkah-langkahnya nggih Bu Riful nggih. Jadi untuk visi sekolah SD Muhammadiyah, memang karena kami berada di yayasan, jadi yang meskipun ya apa itu kami berada di yayasan, jadi kalau yang dulu memang seperti yang tadi, ya seperti itu nih. Cuma ini visinya sudah berganti, tapi nanti insya Allah untuk kedepannya kami memberikan Berarti juga nggak apa-apa, itu kan terserah sekolah, terserah sekolah bagaimana mengenai mau dalam itu terserah sih. Cuma kan memang ya di visi misi nah itu kan pada suatu sudah mancet menjadi kepalanya ini gitu loh. Sehingga setiap melakukan apa itu kan arahnya ke visi misi itu. Dan saya kira bisa hafal lebih gitu loh. Nah makanya kadang-kadang membuat suatu rumusan visi atau mungkin yang mudah dihafalkan. Terima kasih masukannya Bu Riful nggih. Nanti nggih teman-teman ya, nanti bisa menjadi evaluasi buat kami supaya visi itu juga nanti kan memang SD Muhammadiyah juga masih banyak perehaban. Ini juga belum dipasang Bu. Masih dipasangnya itu di kalender loh Bu. Iya kalendernya itu loh Bu. Nah makanya guru-guru yang baru juga belum hafal gitu seperti itu. Nah nanti biar nanti untuk kedepannya apa itu masukannya dan hasil dari ini juga ya Bu, nanti ditambahkan atau nanti kami sampaikan kepada pihak depan. Seperti contoh angkutan itu apa? Kalau tadi itu apa? Angkutan berseri atau apa? Maksudnya itu kan ada angkutan apa itu kan? Nah, itu kan komandan. Ada banyak kok smart, berseri atau apa itu banyak. Ya, mitra, yang mudah diingat dan langsung bisa masuk. Oh ini maksudnya seperti apa? Ya. Itu seperti itu sebenarnya juga menjadi saya sendiri sih berarti masalah. Jadi di sekolah yang saya sekarang itu juga ya masih panjang, kadang-kadang terlalu berhafal gitu. Tapi pelajaran lebih singkat, nanti kan kalimat yang menjadi sekolah dasar Islam yang memiliki sebenarnya kan komparatif, mendukung program pemerintah kan gitu sebenarnya. Ya. Terus generasi berevolusi dan berpikir itu kan hanya 3 kata kunci dari sini gitu. Terus hanya dibuat yang lebih mudah dia kan mantap dan itu apa jadi ini menjadi sekolah dasar yang komparatif program pemerintah dan itu menjadi satu akronim atau bagaimana? Siap. Mantap. Kita kok seperti itu. Oke. Nyamuk apa juga artinya ya penasaran. Ini penasarannya mah di komparatif loh. Iya benar, komparatif kan maksudnya bersaing kan. Sampun nggih. Nanti nggih. Enggak apa-apa namanya ini visi seperti ini terus ada masukan, ada kritikan, enggak apa-apa Bu. Ini kritikan atau masukannya membangun sekali. Enggak apa-apa. Mungkin memang selama itu ya enggak apa-apa. Oke. Kenapa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat penumpang ya untuk menuju ke tadi apa visi dari sekolah kita. Kalimat terumpang di sini, ya Allah tulisannya. Enggak apa-apa.
kalimat terumpang cita-cita murid. Jadi kita di sini Ustadzah semuanya kami mohon nanti melanjutkan dari kalimat terumpang yang saya tampilkan di sini. Kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, nanti dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila nggih, Bu? Seperti itu. Nanti dikaitkan seperti itu, kemudian jenengan memimpikan murid-murid panjenengan itu yang seperti apa. Nah, gitu nggih. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan titik-titik, nanti disampaikan mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul. Nah, sadar betul bahwa titik-titik lah. Murid kita itu sadar di sini tuh bagaimana, panjenengan tahu. Kemudian yang kelima, kita warga di sini yakin untuk titik-titik. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa titik-titik. Nah, di sini panjenengan isi nggih. Kayaknya tadi saya sudah memfotokopikan nggih, Us. Di mana ya Ustaz? Silakan diisi sesuai dengan hati nurani. Silakan diberi nama nggak apa-apa. Santai nggih, santai tapi mengenang nggih, puriful nggih. Yang penting hari ini kita harus bisa memutuskan atau membawa perubahan. Silakan. Sudah selesai nih untuk melanjutkan dari kalimat terumpangnya. Mungkin ada ustadzah yang mau menyampaikan atau membacakan dari yang sudah ditulisnya. Monggo ustadzah. Sinten? Siapa ustadzah? Oh. Ustadzah Anis. Oh, itu ada. Kita memimpikan murid-murid yang solih-solihah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah saya percaya bahwa murid-murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali secara optimal. 3. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. 4. Murid di sekolah kita dasar sadar betul bahwa mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saya dan guru-guru lain yakin dapat menuntun dan membimbing murid-murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. 5. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya dan guru lain paham setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka
miliki sehingga mereka dapat berkembang lebih maksimal. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Riful, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pantesan lama sekali, panjang lebar loh. Monggo Ustazah yang lain disampaikan Ustazah, biar semuanya mengetahui keinginan panjenengan itu seperti apa. Monggo Us, mic-nya dipegang. Nomor satu, kita memimpikan murid-murid yang memiliki pribadi yang baik atau karakter yang baik, berakhlakul karimah, dan dapat membawa diri dalam perkembangan zaman. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tombak perubahan dunia dengan tetap berpegang pada akhlak yang baik dan karakter akhlakul karimah. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, baik secara spiritual, intelektual, dan emosional. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah selain mengutamakan pendidikan akademik, juga sekolah kita menekankan pendidikan karakter atau adab. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk paham dan sadar bahwa pendidikan harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga penanaman karakter itu sangat penting sebagai pedoman. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan harus diimbangi dengan kerja keras dan doa, sehingga kita bisa mengoptimalkan ikhtiar kita. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berpikir kritis, serta berdikir. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bibit emas penerus bangsa yang harus kita didik dengan sepenuh hati. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan, pendidikan karakter, serta kesopan santunan terhadap guru maupun warga sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa tugas seorang siswa adalah belajar dan memiliki karakter masing-masing yang harus dikembangkan. 5. Kita warga di sekolah ini yakin dapat memajukan sekolah, mendidik siswa dengan sepenuh hati dan mengabdikan ilmu kita untuk anak-anak. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kewajiban kita adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Anis, kemudian Ustazah Renita, kemudian tadi yang di sini Ustazah Alfinandi Dia, seperti itu. Mungkin satu lagi nggih. Monggo. Disampaikan saja. Sinten Us? Sebelah utara apa sebelah selatan? Oke. Dibacakan aja ini. Maaf ya, aku ini tulisannya Pijen. Kita untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan cerdas dalam berpikir, serta tanggap terhadap lingkungan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang mampu dan bisa serta lebih mengerti dari kita,
sehingga murid kita bukan hanya sebagai kertas kosong, melainkan kertas yang perlu kita warnai dan kita bimbing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab, kedisiplinan, dan saling menyayangi serta menghormati. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan usaha, disiplin, dan doa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan, usaha, dan doa merupakan cara untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih Ustadzah semuanya. Tadi sudah disampaikan dari 4 Ustadzah. Insya Allah sudah mewakili dari semua yang hadir di sini, nggih. Dari kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Tadi kita sudah mendengarkan dari keempat Ustadzah yang menyampaikan dari kalimat terumpangnya. Hampir semuanya itu di nomor 1 itu kita memimpikan murid-murid yang solih-solihah, yang pribadinya yang baik, kemudian yang berakhlakul karimah, kemudian yang cerdas dan dalam berpikir, kemudian menjadi pribadi yang berzikir. Dan ini saya tarik kesimpulan seperti itu untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang mampu, yang bisa serta lebih mengerti dari kita, sehingga murid kita bukan kertas yang kosong. Ini luar biasa tadi. Jadi murid itu bukan kertas yang kosong sebenarnya, karena sudah terisi di dalamnya itu kodrat alam. Seperti itu, okay? Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah bibit emas, luar biasa, Puriful. Jadi bibit emas untuk penerus bangsa. Tugas di sini kita adalah menuntunnya untuk menuju peserta didik yang sebagai penerus bangsa yang diinginkan atau yang didambakan. Kemudian kita percaya bahwa murid itu tombak atau perubahan dunia dengan tetap berpegang pada akhlak yang baik. Kemudian memiliki karakter yang keunikan, betul ya. Murid itu mempunyai keunikan masing-masing. Nah, dengan keunikan ini memang membawa keistimewaan yang bakatnya itu nanti kita bisa membinanya menuju hal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab. Betul sekali, di SD Muhammadiyah memang dari adab masuk, mulai pintu gerbang sampai di dalam masuk ke kelas, kemudian di dalam kelas, kemudian keluar kelas, memang kita tekankan seperti itu, nggih. Kemudian kedisiplinan dan saling menyayangi, ini sama. Kemudian ada lagi pendidikan yang berkarakter spiritual juga sama. Hampir di nomor 3 ini adalah seperti itu, pendidikan berkarakter, kemudian adab, kedisiplinan, dan spiritual yang ditekankan, keinginan dari ustadzah. Kemudian yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan usaha dan disiplin serta berdoa. Ada lagi, murid di sekolah itu sadar betul bahwa tugas seorang siswa adalah belajar. Nah, di sini memang kita itu membawa amanah, membawa amanah dalam dari wali murid kita untuk tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian di sekolah selain mengutamakan pendidikan akademik juga menekankan dengan pendidikan karakter adab. Dan ada lagi warga sekolah nomor 4, mereka mendapatkan pendidikan dan pengajar yang layak. Alhamdulillah, insya Allah di sini adalah semuanya pengajar yang layak. Kemudian yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin bahwa
dan paham sadar bahwa pendidikan harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Kalau kita membina anak-anak kita seperti zaman kita seperti zaman kita itu sudah tidak sesuai. Jadi kita harus mendidik sesuai dengan kodrat zaman, yaitu zaman yang sekarang, tapi tetap dituntun, tidak dibiarkan. Kemudian yang nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham pendidikan harus diimbangi dengan kerja keras, ya luar biasa, sehingga kita bisa mengoptimalkan ikhtiar kita. Kemudian ada lagi, kita dan warga di sekolah ini paham kedisiplinan, usaha dan doa merupakan cara untuk mencapai kesuksesan. Semuanya hampir sama seperti itu. Ini tadi saya bacakan, saya tarik kesimpulan dari 4 ustadzah yang menyampaikan dari kalimat terumpang. Kemudian ustadzah dari yang kalimat terumpang tadi yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Sudah? Betul? Sudah sesuai. Buriful mengetikkan ustadzah semua buriful, alhamdulillah nggih. Berarti visi sekolah kita sudah sesuai. Nah, ini saya tampilkan lagi visi sekolah kita menjadi sekolah dasar Islam yang memiliki keunggulan komparatif, mampu mendukung program pemerintah maupun persyarikatan dalam rangka membentuk generasi yang berilmu, berpikir dan bersikir. Jadi sudah sesuai dengan visi dari SD Muhammadiyah 1 Magetan. Juga tadi visi dari guru penggerak saya yang sudah saya sampaikan. Insya Allah tadi saya membawa perubahan diri, yaitu ini ya. Nah, ini meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui dimensi mandiri. Jadi saya di sini mengambil dari dimensi mandiri. Nah, ini dari prakarsa perubahan diri, dari visi saya yang saya buat ini, terwujudnya peserta didik yang berbudaya, karakter, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini kalau saya dikaitkan dengan visi sekolah, tadi sudah saya tanyakan, sudah sesuai, sudah masuk di dalamnya. Ngaten nggih, Ustazah? Nggih, alhamdulillah sekali nggih. Nah, sekarang kalau yang ini saya mengambil dari mandiri, ini masuknya ke dalam menjadi sekolah dasar Islam yang memiliki keunggulan yang komparatif. Itu hubungannya seperti itu. Ngaten nggih? Nih, tadi sudah dijawab, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi sudah dijawab, sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang letaknya sudah selaras itu di mana, ya Ustazah? Saya ingin tahu, mungkin Ustazah bisa menyampaikan lebih. Sudah selaras itu di mana? Monggo, yang mau menyampaikan. Kok tadi dari visi sekolah kemudian dengan program-program yang ada di sekolah yang selaras itu yang mana? Jadi memang tadi visi sekolah memang sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Ya, contohnya dari di sekolah ini ada penerapan untuk menggali potensi siswa. Di sini ada beberapa ekstra, yaitu contohnya teater. Teater ini masuk ke dalam visi sekolah, termasuk karena dari teater tersebut bakat-bakat anak itu akan berkembang, salah satunya itu. Dan ada juga lagi yaitu ekstra kiroah, seperti itu. Ekstra kiroah itu kan juga berkaitan dengan akhlak, berakhlakul karimah, ya.
Jadi anak-anak juga diterapkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Di situ juga bagaimana anak-anak juga memahami ayat-ayat Al-Quran itu dan diterapkan pada dirinya masing-masing. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Ustazah Farah, betul sekali Bu Riful. Di sini memang sudah diterapkan dari hampir ekstranya itu banyak sekali, 13 atau berapa ya itu. Hampir setiap hari itu ada ekstra dan di sini ada ekstra wajib. Ekstra wajib untuk anak perempuan itu adalah keputrian. Kemudian ekstra wajib untuk semua anak di sini kalau di negeri itu pramuka. Kalau di sini namanya Hizbul Waton. Pilihan di favorit di sini bahasa Inggris luar biasa. Okay. Tapi di sini memang hampir semua anak ditekankan. Jadi antara kelas kan kita mulainya dari kelas 3 nih. Kelas 3 dengan kelas 4 itu nanti masuknya biar tidak tempuk-tempuk ngaten. Karena di apa itu dia sudah mengikuti 2. Okay. Kalau perempuan berarti kan sudah 2 wajib. Dia harus mengikuti dari pilihannya itu. Yang kelas 3-4 itu ditentukan. Jadi olahraganya apa ini ditentukan. Karena kalau semuanya mengumpul dalam pernah dilakukan itu bebas, ngumpul di satu ekstra. Dan itu kendala bagi pembinanya. Jadi kelas 3, 4, 5 itu ketiga 4, 5 Bu Riful. Kalau kelas 6 tidak, karena sudah menuju ke ujian tidak ada ekstranya tapi tambahan. Kalau kelas 3, 4, 5 itu sudah ada pilihan-pilihan di dalamnya. Kalau kelas 5 itu ada muhadharah, kemudian ada nalaria karena memang di sini untuk menuju ke Olimpais dan sebagainya untuk lomba-lomba. Mungkin ada Ustazah yang mau menyampaikan? Monggo, silakan Ustazah. Biar lebih kuat saya menyampaikannya. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya itu sudah sesuai mulai dari visi sekolah dengan kalimat-kalimat perumpang tadi. Contohnya seperti tentang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri sudah. Contohnya setiap hari Senin di sini tuh kita melaksanakan upacara bendera di mana petugas-petugas upacaranya itu diambil dari anak-anak. Nah, dari kegiatan upacara bendera tersebut pun dapat menciptakan anak-anak yang mempunyai rasa tanggung jawab, percaya diri untuk di hadapan teman-temannya yang banyak, di hadapan guru-guru, ustazah-ustazahnya, ustadz-ustadznya seperti itu. Sehingga dari hal-hal tersebut siswa itu mampu bersaing untuk mendapatkan, untuk meraih berbagai macam prestasi, dimulai dari rasa mandirinya, tanggung jawabnya, dan juga rasa percaya dirinya. Gitu. Terima kasih kepada Ustazah Melia. Baru tadi saya tuh lupa. Ada yang lain monggo? Satu lagi boleh. Ustazah Anis, silakan Ustazah Anis. Tampilkan yang ada di sini Ustazah Anis. Biar Bu Riful tahu semuanya. Generasi berilmu. Sudah banyak prestasi untuk anak didik kami yang baru hangat-hangatnya ini. Kita mendapat banyak sekali piala dari olimpiade. Alhamdulillah dari bimbingan ustadz-ustadzah secara maksimal, anak-anak yang bertanggung jawab dan semangatnya yang sangat luar biasa, menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan untuk SD kami. Alhamdulillah, terima kasih. Sampun, tidak ada lagi. Nah, gini Ibu Riful. Memang di sini programnya luar biasa, banyak sekali, eventnya juga banyak sekali. Jadi dengan kaitannya dengan filosofi KHD, jadi kita itu menuntun atau menggali juga dari bakat-bakat anak yang ada di sini dengan disalurkan dengan program yang ada di sini yaitu ekstra. Nah, ekstranya memang luar biasa, tapi alhamdulillah ustadzahnya juga dalam membimbing, menuntunnya juga luar biasa, semangatnya luar biasa. Tidak ada namanya kendala. Insya Allah semua ada solusi.
di sini tidak ada, mungkin lapangan juga kurang, tapi alhamdulillah kemarin memang untuk futsal yang paling terkini. Tadi kalau saya lupa menampilkan ya untuk slide-nya. Jadi kemarin futsal baru minggu kemarin ya Ustazah di Nguntoranadi Ar-Rahmah kami mendapat juara umum. Kemudian untuk futsal putri juga juara 1, kemudian lomba dai, kemudian lomba storytelling, kemudian dari bahasa Arab, apalagi Ustazah mungkin saya lupa, itu baru 1 tempat, itu Sekaresidenan Madiun, jadi juara umum. Kemudian dan itu juga bersamaan dengan lomba yang ada di SMP Srogong, itu juga mendapat juara umum dari dai dan dai, kemudian kaligrafi, kemudian yang berkaitan dengan keagamaan. Dan itu juga anak-anak kami ada yang ikut mandiri sampai ke tingkat provinsi. Apa Ustazah kemarin saya kok lupa, Davin ya. Ini baru kemarin minggu kemarin juga alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi. Itu seperti itu. Jadi insya Allah di sini dengan kaitannya dengan visi di sini insya Allah sudah sesuai dengan filosofi KHD, dan insya Allah sudah membawa anak-anak menuju cita-cita yang setinggi-tingginya. Kami di sini juga guru-gurunya juga sudah luar biasa menuntunnya seperti itu. Dan insya Allah nanti semoga ke depan dan ke depannya dari visi yang tadi itu lebih lebih ada kedepannya lebih baik lagi lah. Meskipun di sini memang banyak sekali dari program yang di sekolah lain juga sama, tapi insya Allah kami memang ada trik tersendiri untuk menuju ke sana. Ini adalah sikap dan perilaku, insya Allah ini adalah dari luar ya. Tadi sudah disampaikan ada jabat tangan, ini juga masuk kelas juga ada adab doa, doa, kemudian juga melatih kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian ini tidak bisa saya tampilkan satu persatu. Ini juga ada pembiasaan dari sholat. Nah ini adalah adab masuk kelas. Di sini Bu Riful, kalau meskipun gurunya belum datang, anak-anak itu masuk ke kelas sudah salam, ketemu dengan temannya, dan dia sudah jabat tangan dan salam dengan temannya semua. Itu sudah kami berikan ya, itu seperti itu. Saya lanjutkan, ini juga kami ada contoh dari pendampingan orang tua. Alhamdulillah meskipun pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya di sekolah saja, semuanya ada timbal baliknya. Di rumah juga harus ada pendampingan dari orang tua. Di sini juga kolaborasi dengan orang tua, insya Allah semuanya sudah dilakukan, baik dengan paguyuban dan sebagainya. Program-program sudah semuanya masuk dan tersampaikan di situ. Seperti itu, nggih. Nah, sekarang, ini mungkin ada yang mau menyampaikan ini. Nomor 1, Ustazah, apa inisiatif perubahan dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo, silakan Ustazah. Mungkin ada dari sekian banyak tadi, ada sekian banyak tadi, kita kan sudah alhamdulillah sekali yang sudah sesuai, tapi mungkin ada sesuatu yang kurang di sekolah ini, dan supaya membawa nanti ke depannya itu perubahan. Jadi dari fisik sekolahan, mungkin dari ustadzah atau ustadznya, silahkan ustadzah sampaikan dan harusnya ini ada KSG biar semuanya itu jelas ngatur loh maksudnya. Tapi nggak apa-apa karena memang KS kita tadi kan memang eventnya juga banyak sekali, jadi nanti kan notulennya ada. Silakan Ustazah mungkin bisa disampaikan. Monggo Ustaz. Sambil makan, minum. Tadi sudah tak sampaikan jenengan.
Menurut saya evaluasi dari SD Muhammadiyah 1 Magetan ini dari kekurangan sarana prasarana. Yang pertama, menurut saya kurangnya halaman yang luas untuk KBM pada pembelajaran PJOK. Seringkali juga berbentrokan dengan kelas tinggi dan kelas bawah, sehingga kelas bawah harus mengalah pada saat pembelajaran PJOK, mencari lahan di alun-alun, sehingga keterbatasan guru tersebut itu tidak bisa menghandle anak-anak kecil untuk berolahraga di alun-alun. Nah, yang kedua juga belum adanya sarana prasarana laboratorium IPA yang mendukung untuk proses pembelajaran pada pembelajaran IPA. Yang selanjutnya mungkin ruangan kelas yang terlalu sempit. Lalu yang terakhir, belum tersedianya sarana prasarana LCD di setiap kelas, sehingga hal tersebut itu menjadi evaluasi untuk sekolah Muhammadiyah 1 Magetan. Terima kasih Ustazah. Nggih, Bu Riful, seperti itu memang. Nggih, tadi sudah disampaikan kalau kami memang kendala di memang pembelajaran untuk PJOK, karena dengan 835 murid kemudian dengan 31 rombel nggih Ustazah. Itu untuk PJOK biasanya bentrok. Biasanya ada 4 kelas jadi 1. Dan kita kita memang harus siap dengan solusi. Maka ada beberapa itu kita langsung ke alun-alun. Alhamdulillah kita dekat dengan alun-alun. Tapi sebenarnya kita itu memimpikan bahwa kita punya halaman yang luas. Jadi misalkan anak-anak juga mau misalkan untuk istirahat itu juga boten pating keruntel seperti itu. Nah, itu impian kita untuk menuju ke sana. Jadi kita tidak mencari lahan-lahan lagi. Katanya Ustazah tadi, kita mencari lahan. Maksudnya kita mencari tempat yang luas untuk bergerak. Nah, insya Allah Bu Rifu nanti insya Allah seperti itu untuk SD Muhammadiyah. Iya. Tadi kan begini, tadi mikir itu kemana satu. Ya percaya ya aman-aman saja gitu ya. Tapi kan kita memikirkan risiko itu loh, misalnya ada apa itu orang itu mengakhirnya satu pintu kok piye gitu, misalnya ada misalnya itu kumpul enggak. Begini, untuk solusi itu di sekolah kami kepulangannya itu tidak disamakan. Kelas 1 pulang dulu, setelah itu kelas 2 setelah sholat zuhur, nanti kelas 3-nya setelah masih ada tambahan 1 jam pelajaran lagi. Kelas 4 itu kan kelas 4 jam 2, ya, kelas 6-nya kan tambah les. Dan kalau sudah efektif seperti sekarang, insya Allah juga anak-anak kelas 3 sampai kelas 5 itu ada ekstra, sehingga pulangnya tidak terbalik tinggi. Dan arahnya kita juga, ini jalannya kebetulan kan bukan jalan kabupaten Bu, ini jalannya jalan kampung. Jadi kita diskusi dengan semua lingkungan ternyata, dan dibolehkan untuk sekolah. Jadi insya Allah selama ini yang saya di sini itu arah. Kebetulan kalau pas sepi ada, tetapi kita jaganya itu di pojokan itu ada yang jaga dari ketika pulang. Ketika datang dan pulang kita satu arah. Ya ada yang 1-2 yang. Terus kalau dari lantai 2 mau turun itu ada beberapa pintu. Ada beberapa tangga, 1, 2, 3. Ada apa? Misalnya masanya itu sama ini SMK 1 Magetan itu juga sama. Muridnya 1.000, hampir 1.600. SMK 2 lebih parah lagi. Sampai ada SMK 3. Iya, ada kafenya di atas. Iya, itu yang karena itu kejadian masukan dari ya orang yang monek gitu ya. Harus dapat dibuat untuk analisis dia tadi keselamatan kerja. Betul. Makanya akhirnya dijebol yang belakang itu SMK 1 ada pintu terobosan di gerbang gitu, kalau misalnya ada apa-apa banyak gitu. Iya, untuk jalan darurat. Ada tidak ada di satu itu, tapi ada pintu yang lain yang untuk bisa keluar dari lingkungan sekolah kalau misalnya ada sesuatu. Kita seharusnya juga sudah berpikiran ke sana, karena
belakang kita itu kan juga sungai, jadi kita juga was-was juga. Jadi mohon doanya, kalau kita bisa beli tanah yang luas, bangun gedung yang megah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Kita pejuang ya Ustaz Bilis ya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita memang ini tidak mendahului. Insya Allah nanti bisa diaminkan juga. Saya mendengar memang sudah ada. Insya Allah nanti memang keinginan dari atasan itu ada 2 kampus seperti itu. Tapi kedepannya jadi masih tahap masih ya. Dan masih dekat dengan lokasi ini, tapi saya sendiri belum berani menyampaikan. Insya Allah nanti apa yang sudah menjadi unek-unek yang ada di sini, Insya Allah semoga kedepannya bisa terlaksana seperti itu. Karena kan saya dulu pernah mengalami yang namanya SMK itu koyo umum sih, ya besar, tapi karena pengelolaannya kurang, jadi tadi kan pertemanan kan butuh sastra, butuh halaman, artinya berpaling ya. Saya memang memastikan sekarang banyak kan ada ekip Al-Uswan, kan persaingan semua. Betul. Karena persaingan berarti ya benar paling terbaik. Nah, masyarakat memilih kan begitu. Jadi orang mandiri itu satu yang paling itu itu gedungnya, lokasinya, cara pelayanan kepada semua luar biasa. Tapi sayang sekali sarana prasarana itu. Ya, saya memikirkan untuk itu tadi, bukti caranya Kampus 2 betul. Insya Allah memang arahnya ke situ Puriful. Insya Allah juga tidak terlalu jauh. Terima kasih. Mohon doanya Puriful. Alhamdulillah. Semuanya. Secara jalur komunikasi kan biasa bantuan kan dari itu bisa dikomunikasikan kan tidak ada merubahnya di sini, nanti kan bisa menghubungi misalnya Muhammadiyah pusat atau provinsi kan. Gini, kalau bisa ada yang namanya di sini ada diskusi di sini Bu, monggo. Kelompok guru dan pengelola Muhammadiyah se-Karesidenan itu, dan kebetulan sekali kita punya dewan-dewan yang dari Muhammadiyah. Insya Allah semuanya itu ada hubungan, tetapi selama ini bukan hubungan secara tetapi mereka mengelola kita secara apa ya, prasaranya misalnya kita berkomputer tetapi gedung ini dibangun pun juga atas bantuan dari mereka. Ada dana berapa, istilahnya wong Jawa ditempelke, ada dana berapa ditempelke. Gedung ini saja yang meresmikan, saya tak cerita sedikit bangga gitu. Gedung ini yang meresmikan adalah waktu itu Bapak Amin Rais ketika dia jadi MPR DPR. Ketua MPR Pak Amin Rais dia berkunjung 1999 ya. Saya sudah di sini. Itu dia meresmikan gedung ini, karena ini pun dulu juga tanahnya beli dari sebelah, terus kita bangun. Kalau yang sebelah timur kan tanah warisan dari SMP, SMA, dan kita bangun sedikit. Jadi mungkin fisik bangunannya itu tidak sama ya, karena seperti itu prosesnya pembangunan di Muhammadiyah, dan hampir semua Muhammadiyah di Indonesia bangunannya hampir seperti ini semua. Iya, karena ya tembelan bantuan itu tadi tidak langsung bangun seperti jerainya terbuat. Yaitu ini memang itu maksudnya secara pengelolaan sudah bagus, sudah di doanya saja nanti kita bisa beli tanah yang luas, kita bisa kondisi fisik kita bagus karena kita sudah dipercayakan sama masyarakat.
untuk gedung memang di sini sama sini tuh sama Bu luasnya. Jadi kapasitasnya misalkan kok setiap guru mendapat murid yang banyak, setiap guru mendapat murid yang sedikit itu disesuaikan dengan ruangan. Jadi tidak sama. Seperti itu. Kalau di yang sebelah sana menghadap selatan itu memang kelas 1 itu rumahnya itu kan gedung baru. Itu memang lebih luas. Ini ruang itu anak Bapak 23. Ya lumayan Bu. Kalau anak-anak itu iya. Ini juga rencananya juga mau dicat, makanya di sini juga tidak berani menampilkan apa-apa karena masih tahapan. Memang semuanya tidak langsung gerengatan Bu. Terus semuanya berantai pelan-pelan dari atas. Jadi ngecatnya tidak langsung seperti itu. Jadi kami harus menunggu nanti gantian ngecatnya, meja seperti itu. Paguyuban kelasnya sudah. Nah itu dulu ya saya pernah Bu dulu di kelas atas ya Ustazah Anis itu sudah pernah dicat. Kemudian memang ruangannya sumpek, ya bukan sumpek, lebih luas dari sana, lebih luas dari sini. Itu karena keinginan dari paguyuban sendiri melihat ruangan, kemudian diberi jendela 2 Bu, alhamdulillah. Dibuatkan jendela. Awalnya tidak berani membuat jendela karena di sebelahnya itu bukan milik kami. Jadi tapi kemudian dibuatkan jendela dan jendela itu tidak istilahnya memakai lahannya orang seperti itu. Jadi alhamdulillah di atas itu dulu memang pernah paguyuban seperti itu. Kemudian ventilasi udara daripada kipas angin yang banyak karena delalahnya di situ banyak tenaga medis pada saat itu. Akhirnya berpikiran seperti itu, dibuatkan ventilasi jendela 2, kemudian ruangannya juga dicat sekalian. Itu pada saat itu pernah kejadian seperti itu untuk pengecatan. Tapi untuk ruangan-ruangan yang lain sebenarnya hampir yang ngecat itu memang dari mandiri sekolah. Kemudian kalau misalkan kipas angin itu biasanya memang paguyuban membantu seperti itu. Jadi ini dari apa nih semuanya sebenarnya kalau ada komunikasinya ya Bu, ada kolaborasi yang baik, insya Allah semuanya bisa berjalan. Seperti itu. Ada kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mengejar visi tersebut sudah masuk di nomor 2. Kalau paguyuban di sini sudah dari tahun ke tahun memang sudah dilaksanakan dan insya Allah semuanya sudah ada sumbangsihnya seperti itu. Dan untuk biasanya untuk di sini tuh kan ada akad pagi itu perjenjang, misalkan kelas 1 dengan kelas 6. Dan setelah itu biasanya orang tua itu kumpul untuk paguyuban kelas, bahas apa. Dan itu sebenarnya paguyuban itu juga tergantung dari kesepakatan kelas tersebut. Misalkan mau diadakan 1 bulan atau kondisional itu tergantung dari paguyubannya. Jadi kami tidak bisa mendikte harus ada, tapi harus ada kolaborasi, ada kesepakatan dengan pihak paguyuban. Kalau memang dirasa besok ada paguyuban karena ada seperti ini, ya kita memfasilitasi. Jadi kondisional, ada juga yang kontinu seperti itu setiap kelasnya. Insya Allah semuanya sudah melaksanakan dan semuanya berjalan baik. Mungkin ada beberapa untuk di sini sarana saja yang memang perlu ada penanganan khusus di sini, memang seperti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Riful. Kemudian juga tadi disampaikan juga lab ya. Lab sebenarnya di lantai 3 ada Bu, cuma belum tertangani dengan baik karena memang kami juga masih banyak tenaga-tenaga yang harus nyun sewu, nanti ada estafetnya seperti itu. Terus ini memang luar biasa sekali. Pangapunten ini juga saya juga ini mari untuk Ustadzah yang baru ini lebih semangat lagi karena
Ya seperti saya, seperti Ustazah Wilis ini memang usianya sudah di atas 50 tahun, pangapunten tidak bisa bergerak cepat seperti Ustazah yang baru. Yang jelas semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Apa yang sudah ada di sini, program-program yang banyak sekali itu bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Kemudian untuk kolaborasi dengan guru, kami memang di sini setiap saat kan memang ada rumpun, karena di sini memang tidak hanya satu jenjang itu satu kelas, minimal itu 5 kelas. Satu jenjang itu minimal 5 kelas. Jadi setiap saat kami memang merumpun, hampir kadang kalau seminggu sekali kita ketemu ya kita langsung saja seperti itu. Jadi tidak kalau diagendakan kan bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tapi tidak seperti itu untuk rumpun, karena memang semuanya demi anak. Jadi untuk program yang ada di sekolah, jadi sewaktu-waktu kami bisa merumpun karena kita makannya juga bareng. Kalau dari pihak dari depan ya, dari KS itu memang setiap hari Jumat kami memang ada evaluasi pagi seperti itu. Ngaten Ibu. Kemudian sudah kami sampaikan semuanya, sudah sampai ke bawah insya Allah. Oke, sudah. Jadi kesimpulannya kami sampaikan ya. Jadi alhamdulillah untuk visi sekolah kita ini sudah sesuai. Kemudian untuk program-programnya sudah masuk semua. Kemudian alhamdulillah kita juga dari ustadzahnya sudah sudah membimbing, membina, menuntun. Kemudian pembelajarnya insya Allah kita sudah mengacu pada KHD filosofinya, dan semoga nanti kedepannya kita juga lebih baik lagi, selalu menghamba kepada murid, berpihak kepada murid, supaya nanti visi yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik, kemudian lebih baik lagi, dan kita alhamdulillah semoga nanti amanah yang masuk ke kita itu semakin banyak lagi. Itu harapannya kami seperti itu Bu Riful, karena ini masanya PPDB pangapunten. Nggih, seperti itu nggih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Ustazah, tidak ada? Ya, alhamdulillah sudah selesai dari saya. Saya akhiri, kemudian jika ada salah ucap saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustazah atau maaf Bu Riful ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Baik, tepuk tangan Ustazah semuanya. Yes, tepuk tangan. Alhamdulillah saya sudah menyaksikan diskusi panjenengan semua. Ini jadi apa ya? Pemikir pemikir itu sekolah itu mau jadi apa gitu kan? Ustazah semuanya, ibu-ibu semuanya luar biasa diskusinya. Panjenengan semuanya berkontribusi, berpartisipasi, memberikan saran, memberikan pemikiran untuk kebaikan sekolah ini. Cuma nanti tolong lebih dianu ya Bu, ketika panjenengan ada pertanyaan apa inisiatif itu harus ada secara lebih rinci, lebih terinventarisir gitu loh. Misalnya apa saja kolaborasinya ABCD, apa bentuk kegiatan ABCD gitu. Jadi intinya tadi kita itu kan menyampaikan apa yang sudah ada di sekolah ini, yang tadi yang rumpang tadi yang sudah terjadi. Nah, yang ini adalah ibu-ibu ini ingin apa terhadap sekolah ini gitu loh. Jadi tadi berarti ada dua hal yang pokok di sini, yaitu penjenengan tadi menyampaikan apa yang sudah terjadi dan jenengan rasakan, dan yang terakhir ini jenengan menginginkan apa terhadap sekolah ini yang belum. Nah, makanya tadi ada yang menyampaikan yaitu sarpra, sarana prasarana di sini gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadikan masukan kepada pihak sekolah. Berat memang ini kalau masalah sarpra ini ya, karena selain biayanya yang tinggi, juga bagaimana mewujudkannya itu kan perlu beberapa pihak, melibatkan beberapa pihak.
Itu harus memang sangat perlu kehati-hatian juga sih sekarang. Misalnya kalau kita melibatkan orang tua itu ya, sini tuh ada nggak sih uang gedung gitu? Nah sudah nggak ada nih. Dulu ada. Nah karena sekarang itu memang program Jatim itu tistas itu sih masalahnya, akhirnya hal-hal seperti itu dihindari. Kan mindset masyarakat sekarang itu pendidikan gratis itu, apalagi di negeri ya, ibu-ibu semuanya ya. Kalau di sini sumbangan Bu. Iya namanya memang betul sumbangan itu pun seikhlasnya kan atau ditentukan. Ketika kita membangun. Oh bisa oh masih bisa, berarti kan masih bisa Bu. Berarti insya Allah bisa lah seperti ini, berarti penjara sudah bisa memikirkan misalnya sarpra yang kurang misalnya, berarti apa tindakan yang kita lakukan, ya, mungkin membuat proposal kepada siapa yang dilibatkan dan seperti itu. Jadi mungkin begitu Bu Muhandianti ya, nanti terkait yang kalimat ini. Baik ibu-ibu semuanya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang penjenengan sumbangsihkan pada kegiatan hari ini menjadi amal ibadah ibu-ibu semuanya. Dan insya Allah ini saya lihat tuh memang masih muda-muda banget ini, penerus estafet semuanya nanti ya. Semoga di bawah bimbingan ustadzah-ustadzah yang sudah senior, ustadzah-ustadzah yang junior ini akan semakin membawa SD Muhammadiyah 1 itu semakin maju dan sukses. Baik, saya akhiri sekian. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai, mungkin teman-teman bisa meninggalkan pesan itu. Ya ditutup dua. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah penutup. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Riful atas dampingannya, mendampingi kami dalam diskusi dengan judul Visi dan Prakarsa Perubahan di Sekolah. Terima kasih juga atas masukan dan sarannya yang sangat membangun. Insya Allah kita akan melaksanakannya jika sudah mendapatkan dukungan dan doanya. Terima kasih juga untuk Ustadzah Muhandayani yang sudah membagikan ilmu kepada kami, dan terima kasih juga rekan-rekan Ustadzah yang sudah mau berpartisipasi di diskusi ini. Akhir acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.